Oke, udah record. Oke, silakan dimulai. Ini on cam semua kan ya BTW? Mm-mm. Aku izin on cam ya. Oke, itu. Ntar guys, wait, sorry. Aku mulai ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 37 dalam mata kuliah Transformasi Digital tahun 2025 ingin menyampaikan suatu ide gagasan kami untuk tugas akhir dengan judul Pandangan Gen Z terhadap platform konseling peer-to-peer digital sebagai solusi mental health support di era digital. Next. Ini adalah anggota kelompok kami. Next. Kemudian untuk daftar isi sendiri, kami akan menjelaskan mengenai latar belakang, kemudian identifikasi masalah, kasus yang relevan, pandangan Gen Z terhadap platform, solusi yang diusulkan, kemudian dampak sosial yang diharapkan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Next. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Fenomena krisis kesehatan mental Gen Z. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengapa isu kesehatan mental pada Gen Z menjadi sangat penting untuk dikaji. Saat ini Gen Z mengalami tekanan yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya, baik secara digital, sosial, akademik maupun ekonomi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tekanan tersebut memicu meningkatnya kecemasan, depresi, serta stres kronis. Misalnya, studi dari Naslund dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang menemukan bahwa paparan digital yang sangat tinggi dapat meningkatkan kerentanan terhadap masalah kesehatan mental. Dampaknya tidak hanya terlihat pada kondisi emosional, tapi juga kesehatan fisik dan perilaku sehari-hari. Kemudian Kreutzer pada tahun 2024 juga menegaskan bahwa tekanan digital berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan emosional dan perilaku remaja. Fenomena ini kemudian diperparah oleh media sosial yang mendorong perbandingan sosial yang tidak realistis. Dua faktor utama ini kemudian memperburuk kondisi Gen Z, yaitu ketidakpastian masa depan dan meningkatkan beban psikologis serta meningkatkan angka depresi dan ide bunuh diri. Oleh karena itu, krisis kesehatan mental pada Gen Z menjadi isu yang sangat menarik dan sangat mendesak. Next. Baik, selanjutnya yaitu tren curhat kepada AI dan gap kebutuhan koneksi manusiawi. Jadi belakangan ini terdapat tren di mana Gen Z ini menggunakan AI sebagai tempat untuk bercerita atau curhat. Banyak Gen Z yang memilih platform seperti ChatGPT karena dianggap responsif, cepat, dan tidak judgment atau tidak menghakimi. Hal ini menandakan bahwa terdapat perubahan pola dalam mencari dukungan mental dari interaksi manusia ke interaksi dengan teknologi. Nah, tetapi meskipun AI ini memberikan kenyamanan tertentu, muncul sebuah gap penting, yakni kebutuhan akan koneksi manusiawi yang tetap tidak tergantikan. Penelitian dari Cliff pada tahun 2024 menegaskan bahwa AI tidak dapat sepenuhnya menggantikan empati manusia, di mana Gen Z tetap membutuhkan validasi emosional yang asli dari manusia. Selain itu, koneksi antar manusia juga sangat penting untuk memberikan pemahaman psikologis yang lebih mendalam. Next. Baik, selanjutnya yaitu urgensi mengenai platform peer-to-peer counseling. Melihat beberapa fenomena yang telah saya jelaskan, muncullah suatu urgensi atau kepentingan untuk menghadirkan platform konseling peer-to-peer digital. Platform ini seperti ini akan menyediakan ruang yang aman bagi Gen Z untuk saling mendukung satu sama lain, di mana kelebihannya adalah dapat menggabungkan kenyamanan digital yang sudah akrab bagi Gen Z dengan empati manusia yang lebih hangat dan terasa lebih autentik atau lebih asli. Dengan demikian, platform konseling sebaya berpotensi menjadi solusi jangka panjang dalam
memberikan mental health support. Selain meningkatkan rasa keterhubungan sosial, platform ini juga memungkinkan generasi muda atau Gen Z untuk saling memahami pengalaman emosional secara lebih mendalam. Nah, baik, berikutnya adalah untuk identifikasi dari masalah yang kita bahas kali ini. Dari masalah tersebut ada beberapa hal yang kemudian dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah stigma terhadap perilaku mencari pertolongan bagi penderita gangguan mental, yang mana hal ini menjadi masalah gitu terhadap mereka yang memiliki gangguan mental. Stigma ini terbentuk dari beberapa hal itu. Yang pertama ada dari diskriminasi personal, yang mana memunculkan stigma diri dan menghambat perilaku mencari pertolongan seseorang yang menderita gangguan mental. Nah, selanjutnya ada diskriminasi publik yang mana publik memiliki pandangan yang buruk gitu terhadap para penderita gangguan mental yang mana menghambat perilaku mencari pertolongan pada penderita gangguan mental tersebut. Dan terakhir ada diskriminasi diskriminasi struktural yang berupa sistem atau mungkin layanan kesehatan yang kurang memadai atau kesulitan bagi penderita gangguan mental dalam mengakses fasilitas kesehatan yang bisa mendukung kesembuhan gangguan mental yang dideritanya. Next, itu tadi keterbatasan fasilitas tersebut menjadi masalah yang bisa dibilang cukup krusial juga karena di Indonesia sendiri itu fasilitas yang mendukung untuk pelayanan kesehatan mental itu baru sedikit, yaitu baru sekitar 40% puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan jiwa pada tahun 2024. Lalu untuk tenaga profesional sendiri pada September 2025 itu Ikatan Psikologi Klinis Indonesia mencatat hanya ada sekitar 3.136 psikolog yang praktik secara aktif. Padahal perkiraan kebutuhannya itu sekitar 9.947 orang. Selain itu juga ketimpangan geografis yang menjadi masalah karena tenaga kesehatan mental itu tidak merata di ke seluruh wilayah Indonesia, yaitu hanya sekitar 1.307 orang dan 725-nya itu kebanyakan berada di Pulau Jawa, sehingga hal ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang dapat menghambat penderita gangguan mental untuk mendapatkan layanan yang efektif dan maksimal sehingga kesembuhannya itu bisa terhambat kurang lebih. Next. Selanjutnya, kita akan menghadapi bahwa Gen Z nyaman terhadap curhat ke AI, tetapi kesepian secara emosional. Hal ini dikarenakan Gen Z merasa bahwa AI itu tidak menghakimi. Gen Z memilih untuk curhat ke AI sebagai pelarian dari rasa kesepian hingga rasa takut dihakimi oleh orang lain yang menunjukkan ketergantungan kepada teknologi. Hal ini menciptakan terhubungan di mana secara digital mereka sangat terhubung, tetapi secara emosional mereka merasa terasingkan dan kesepian. Dan menurut Gen Z sendiri, bahwa AI selalu setuju dengan apa yang dikatakan oleh mereka. Menurut Common Sense Media, 72% remaja berusia 13 hingga 17 tahun pernah menggunakan AI untuk percakapan dan juga aktivitas sosial, dukungan emosional atau kesehatan mental, dan sebagai teman ataupun sahabat. Hal ini berpotensi untuk melemahkan kemampuan mereka dalam membangun hubungan sosial yang nyata. Next. Lalu, kurangnya platform yang menghubungkan PR counselor dengan yang membutuhkan. Karena PR counselor yang tidak tersebar secara meluas, membuat menyediakan konselingnya ini yang belum tersebar secara luas sehingga banyak orang yang belum tahu. Padahal seperti ada Mind Institute dan juga Berminar menyediakan konseling, tetapi akses dan jangkauannya masih terbatas. Hal ini menyebabkan banyak individu membutuhkan dukungan peer counselor sulit untuk menemukan dan terhubung secara langsung. Lalu juga ada hambatan teknis, seperti penelitian dilakukan oleh Syafitri dan Rahma di tahun 2021, menunjukkan adanya hambatan teknis, seperti koneksi internet yang tidak stabil dan kurangnya monitoring saat sesi konseling online, yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaan peer counseling. Selain itu, juga minimnya koordinasi dan platform khusus membuat peer counseling sulit dijangkau lebih banyak orang bagi orang yang membutuhkan, sehingga potensi mereka belum maksimal untuk mendukung kesehatan masyarakat. Untuk kasus yang relevan di Indonesia sendiri, yang pertama itu yang sering marak terjadi yaitu fenomena curhat di AI. Di sini menurut polling Kumparan News bahwa 27,14% orang di Indonesia pernah curhat di AI. Untuk kasus yang paling
sangat uh, sampai merenggut nyawa orang. Itu untuk Indonesia sendiri belum ada, tetapi kemarin ada menurut Marina Eka Tari, itu ada seorang remaja 16 tahun asal California yang mengakhiri hidupnya diduga mengikuti arahan dan tindakan dan saran dari ChatGPT. Next. Terus berdasarkan survei Oliver Wyman Forum, Indonesia sendiri mencatat 36% sedikit di atas rata-rata global, yaitu 32% menandakan bahwa Indonesia cukup tinggi, menerima cukup tinggi uh, terhadap peran AI dalam layanan kesehatan. Next. Terus fenomena yang kedua, yaitu adalah kasus bunuh diri di Indonesia. Menurut Kartika 2023 menyatakan bahwa tinggi kasus bunuh diri yang paling tinggi yaitu di Jawa Tengah, terutama disebabkan oleh kondisi depresi dan gangguan mental. Dari tahun 2023 sampai 2025 sendiri, Jawa Tengah juga masih menduduki posisi pertama dengan kasus bunuh diri di yang tinggi di Indonesia, dengan sama masih dengan kondisi depresi yang tinggi dan gangguan mental pada setiap individu. Next. Kasus yang ketiga yaitu adalah pengalaman peer support informal, yaitu di mana banyak orang merasa sulit mengekspresikan dirinya secara langsung di dunia nyata, sehingga mereka memilih media sosial sebagai media curhat atau mencurahkan emosi dan pikiran. Salah satu contoh di sini adalah curhat di Twitter. Kebebasan ini muncul karena pengguna dapat menyembunyikan identitas asli melalui nama samaran yang membuat mereka merasa aman dan bebas dan jujur untuk menulis. Twitter pun yang menjawab atau curah digital yang umumnya digunakan menyalurkan stres dan emosi tanpa takut dihakimi, namun tetap diperlukan etika dalam bermedia sosial agar kebebasan berekspresi tidak merugikan dan menyakiti pihak lainnya. Next. Oke, pandangan Gen Z terhadap platform. Jadi apa sih definisi peer-to-peer yang kita maksud di sini? Definisi peer-to-peer yang dimaksud di sini adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital kedua belah pihak, di mana semua partisipan memiliki peran yang setara sehingga saling memberikan feedback. Di mana kita mengharapkan dari platform ini dapat membangun lingkungan yang aman dan sportif sehingga memudahkan individu untuk memulai percakapan tentang kesehatan mental dan eh, mencari bantuan lebih lanjut tanpa rasa takut dihakimi seperti itu. Nah, di sini sebenarnya tuh ada beberapa jalan yang bisa kita ambil untuk perawatan mental health. Cuman ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari beberapa jalan tersebut. Misalnya peer-to-peer, dia dari aksesnya itu bisa berbagai macam, nggak harus ditentuin gitu, nggak harus ada janji temu juga, dan juga biayanya juga yang sangat memungkinkan bagi Gen Z yang sekarang banyak menempati para pelajar-pelajar gitu. Terus juga peer-to-peer memiliki empati yang sangat tinggi sehingga bisa memberikan solusi bagi yang membutuhkan. Nah, sedangkan kalau AI chatbot mungkin dia memang punya aksesnya yang sangat tinggi ya, mungkin 24 jam dia punya. Cuman empatinya yang sangat kurang sehingga dia kurang memberikan solusi bagi yang membutuhkan. Nah, untuk yang konseling profesional, dia mengharuskan aksesnya janji temu dan biayanya juga memerlukan biaya yang sangat tinggi. Cuman di sini juga empatinya sangat tinggi. Sehingga kalau misalnya kita realisasikan untuk Gen Z itu lebih berpengaruh yang peer to peer. Next. Selanjutnya, kami akan membicarakan tentang tantangan, juga kekhawatiran Gen Z, juga fitur yang diharapkan. Di sini kami mengambil berdasarkan Masud, juga Firdaus. Yang pertama untuk tantangan dan kekhawatiran Gen Z adalah keamanan data, di mana banyak Gen Z khawatir percakapan atau metadata bisa disalahgunakan, sehingga mereka membutuhkan enkripsi dan kebijakan data yang jelas. Kedua, ada isu
anonimitas dan keselamatan, di mana anonimitas ini bisa mengurangi stigma, tetapi membuat proses verifikasi dan intervensi krisis jadi lebih sulit. Ketiga, ada kepercayaan, di mana Gen Z ingin peer support yang punya bukti pengalaman atau standar pelatihan, dan tanpa kedua hal tersebut, tingkat kepercayaan mereka bisa turun. Selanjutnya ada kekhawatiran soal modernisasi dan misinformasi, di mana Gen Z takut komunitas digital mampu menyebarkan saran atau yang salah atau berbahaya, sehingga moderasi aktif menjadi penting. Kemudian ada jalur eskalasi, di mana banyak Gen Z ragu apakah platform peer-to-peer mampu memberanikan rujukan atau tindakan ketika ada kasus serius. Dan terakhir ada ketimpangan akses, di mana layanan digital memang bisa jadi solusi awal, tapi mereka menekankan bahwa platform tidak boleh menggantikan akses profesional yang berkualitas. Selanjutnya adalah fitur yang diharapkan oleh Gen Z. Pertama, ada kontrol privasi dan anonimitas yang opsional, di mana Gen Z merasa aman, namun memiliki punya fleksibilitas untuk menentukan apakah mereka menginginkan untuk uh, mempunyai identitas yang anonim. Kedua, verifikasi dan transparansi peer agar mereka tahu bahwa orang yang membantu benar-benar kompeten atau telah melalui pelatihan tertentu. Selanjutnya ada moderasi aktif dan jalur darurat untuk mencegah penyalahgunaan serta memastikan keamanan. Selanjutnya ada alat berbasis bukti yang singkat, di mana Gen Z suka solusi yang cepat, ringkas juga relevan. Selanjutnya ada pencocokan yang lebih tepat, termasuk preferensi terhadap komunitas kecil dan lebih personal. Dan keenam, adaptasi lokal dan keterjangkauan, karena mereka ingin layanan yang dekat dengan konteks budaya serta mudah diakses. Nah, berdasarkan analisis tantangan dan harapan Gen Z tadi, ada 3 rekomendasi implementasi utama, di mana kita menerapkan enkripsi dan kebijakan privasi yang transparan untuk menjadi fondasi untuk meningkatkan rasa aman terhadap Gen Z. Kedua, menyediakan sistem verifikasi peer serta jalur eskalasi krisis agar platform tetap bertanggung jawab dan dapat menangani kasus sensitif. Dan terakhir adalah melakukan pilot lokal serta adaptasi budaya, di mana layanan mampu benar-benar relevan dengan konteks pengguna di lapangan dan tidak hanya generik. Next slide. Oke, kemudian solusi yang diusulkan. Dari tantangan dan kekhawatiran sudah dijelaskan tadi dan fitur-fitur yang diharapkan, kami mengusulkan sebuah aplikasi bernama Teman Cerita, yaitu ruang aman untuk berbagi, teman untuk mendengar. Platform peer-to-peer counseling digital ini menghubungkan Gen Z yang membutuhkan dukungan emosional dengan sesama Gen Z lainnya yang terlatih sebagai peer counselor. Berbeda dengan AI chatbot yang memberikan respons algoritmik atau terapi profesional yang formal dan biaya yang cukup mahal. Platform ini menawarkan middle ground di mana koneksi manusiawi yang autentik, relatable, dan accessible dalam format digital yang nyaman bagi Gen Z. Dengan filosofi platform ada beberapa seperti berikut. Yang pertama adalah human connection in digital space. Ini merupakan gambaran bahwa teknologi itu sebagai jembatan bukan sebagai pengganti interaksi manusia dengan manusia lainnya. Kemudian by Gen Z for Gen Z ini dirancang dengan pemahaman mendalam tentang cara Gen Z berkomunikasi dan cara Gen Z memproses emosi. Kemudian menciptakan safe space yang suportif tanpa atmosfer klinis yang intimidating dan memberdayakan user untuk menjadi support system bagi sesama. Oke. Selanjutnya adalah dampak sosial yang diharapkan. Pertama, platform ini diharapkan dapat membantu mengurangi stigma terkait kesehatan mental. Karena saat ini banyak anak muda sebenarnya ingin bercerita, tapi mereka takut dianggap berlebihan. Nah, melalui platform peer-to-peer ini, Gen Z bisa berbagi pengalaman dan mengekspresikan emosi tanpa rasa takut dihakimi. Platform ini juga diharapkan dapat membantu menurunkan stigma sosial terhadap isu kesehatan mental, dan Gen Z akan lebih berani, terbuka, serta mencari bantuan psikologis ketika mereka membutuhkannya. Yang kedua adalah platform ini juga mampu meningkatkan akses terhadap support system, terutama bagi wilayah yang minim tenaga profesional kesehatan mental. Dengan penggunaan smartphone, Gen Z bisa langsung terhubung kapanpun dengan biaya yang terjangkau. Jadi, inovasi ini membuat layanan mental health menjadi lebih inklusif, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan Gen Z di era digital saat ini.
Baik, yang selanjutnya memperdayakan Gen Z sebagai peer counselor. Jadi, Gen Z itu diharapkan dapat memberikan dampak yang positif sebagai peer counselor yang mampu menciptakan ruang aman terhadap sesama untuk berbagi masalah tanpa takut dihakimi. Se- Sehingga peer counselor dapat meningkatkan solidaritas dan kepedulian terhadap sesama, terutama di kalangan remaja atau mahasiswa yang sedang mengalami isu mental health. Kemudian yang keempat, dapat menciptakan ekosistem mental health yang suportif. Mental health terbentuk dari lingkungan yang suportif, peduli, dan terbuka terhadap isu mental health. Hal tersebut tercipta dari ekosistem yang baik dengan adanya keterlibatan keluarga, peer counselor, komunitas, serta lingkungan pendidikan yang dapat memperkuat hubungan sosial serta mengurangi isu psikologis. Mental health secara signifikan dapat terbentuk dari support yang kuat dari lingkungan sekitar yang mampu menciptakan kesejahteraan dari mental health tersebut. Next. Baik, kemudian apa sih yang kami simpulkan dari pembahasan kami sebelumnya? Yang pertama adalah platform peer-to-peer ini kita jadikan sebagai solusi yang sangat relevan untuk sebagian Gen Z, khususnya di generasi kita saat ini. Platform peer-to-peer ini muncul sebagai bentuk transformasi digital yang paling sesuai dengan karakter-karakter Gen Z sendiri, yaitu kolaboratif, setara, dan autentik pastinya. Kemudian kesimpulan kami yang kedua adalah untuk menjembatani gap antara AI chatbot dan juga terapi profesional, profesional di mana kedua hal tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing di AI chatbot yang eh, biaya murah tetapi dengan empati yang kurang, tapi terapi-terapi profesional yang biaya yang mahal dengan akurasi yang tinggi. Kami memberikan jawaban untuk menjembatani gap antara kedua hal tersebut. Kesimpulan kami yang terakhir adalah kami menyadari bahwa pentingnya sebuah pendekatan yang sangat relevan kepada Gen Z, terutama Gen Z dalam merancang solusi kesehatan mental. Dalam merancang solusi kesehatan mental digital, kami memahami bahwa pola pikir dan preferensi Gen Z menjadi hal yang sangat krusial. Dengan partisipasi Gen Z sendiri sebagai pengguna sekaligus juga sebagai eh, peer counselor itu menciptakan solusi yang keberlanjutan dan inovasi di bidang kesehatan mental yang semakin kuat. Baik, segitu. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.